Halo siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi dalam video pembelajaran fisika. Ini merupakan video pembelajaran ke-10 dan terakhir dalam semester ini. Kita akan membahas materi gerak parabola. Pada pokok bahasan sebelumnya tentang gerak lurus, baik GLB atau GLBB, itu telah membahas gerak benda dalam satu dimensi, ditinjau dari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Maka kali ini kita akan mempelajari gerak dua dimensi di dekat permukaan bumi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami bagaimana gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola itu disebut dengan gerak parabola. Banyak sekali contohnya yang ada di sekitar kita. Gerak bola yang dimasukkan ke dalam ring basket, kemudian gerak bola pada permainan olahraga yang lain seperti bola kasti, bola baseball. Kemudian ada gerak peluru yang dijatuhkan dari pesawat tempur. Itu contoh-contoh dari gerak parabola, di mana gerak parabola itu merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak parabola itu termasuk dalam pokok bahasan kinematika, ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka pada pembahasan ini, gaya sebagai penyebab gerakan benda itu diabaikan. Demikian juga gaya gesek udara yang menghambat gerak benda tersebut. Kita hanya akan meninjau gerakan benda tersebut setelah diberi kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung, di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Ada beberapa jenis gerak parabola. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut tetap terhadap garis horizontal, sebagaimana yang tampak pada gambar. Dalam kehidupan sehari-hari, gerakan dengan contoh demikian itu seperti gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola, gerakan bola basket yang dilempar ke dalam keranjang, gerakan bola tenis, bola voli, lompat jauh. Kemudian untuk yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola itu ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal, seperti tampak pada gambar. Contohnya misal bom atau rudal yang dijatuhkan dari pesawat atau benda yang dilemparkan ke bawah dari ketinggian tertentu. Nah, ini adalah contoh jenis yang kedua. Untuk yang ketiga itu gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal, sebagaimana tampak pada gambar. Jadi ada 3 jenis gerak parabola. Semoga gambar-gambar yang tadi Ibu sajikan itu bisa membantu kalian untuk membedakan jenis-jenis tersebut. Kita lebih dalam mengerti tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi, di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Sumbu horizontal, dan sumbu vertikal. Jadi, gerak parabola merupakan gabungan dari gerak horizontal dan vertikal. Pada bidang koordinat X, gerak horizontal pada sumbu X koordinat. Jadi gerak horizontal itu diterapkan pada sumbu X horizontal, sedangkan gerak vertikal itu pada sumbu Y koordinatnya. Pada arah vertikal, yaitu sumbu Y, itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Jadi benda tersebut mengalami GLBB. Sedangkan pada arah horizontal, yaitu sumbu X, benda tersebut mengalami gerak lurus beraturan, sehingga benda yang bergerak parabola itu cenderung mengalami dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, gabungan antara keduanya.
Kalau pada sumbu X itu dijabarkan gerak lurus beraturan, pada sumbu Y itu dijabarkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Besaran-besaran. Sekali lagi dalam fisika itu kita sudah belajar tentang besaran dan satuan, maka setiap materi itu pasti menyajikan besaran-besaran tersebut. Besaran yang pertama yang mau kita pelajari adalah vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Sehingga gerak itu selalu disajikan besaran perpindahan atau posisi, kemudian kecepatan dan percepatan. Maka yang pertama akan kita pelajari itu tentang vektor posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Ini ada diagram bagaimana suatu benda ketika mengalami gerak parabola. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu mengalami GLB dan sumbu Y itu mengalami GLBP. Nah, benda yang bergerak parabola itu biasanya mengalami kecepatan awal, ya, memiliki kecepatan awal. Nah, pada sumbu X horizontal itu berlaku gerak lurus beraturan karena kecepatan benda di setiap titik bernilai konstan. Jadi kecepatannya itu di setiap titik bernilai konstan. Vx di sini dengan Vx di sini dengan Vx di sini. Vx itu artinya kecepatan pada sumbu X ya. Dan Vx di sini itu selalu tetap. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Untuk kecepatan awal pada sumbu X, jadi kalau misalnya bendanya bergerak dengan kecepatan awal seperti ini, itu maka bisa diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kecepatan awal pada sumbu X atau disebut dengan V0x, itu bisa diperoleh dari kecepatan awal benda tersebut dikali dengan trigonometri cos theta. Ya, kalian sudah belajar tentang trigonometri pada materi vektor sebelumnya. Maka ini sebagai sisi samping sehingga ketika benda tersebut membentuk sudut tertentu, maka untuk menentukan kecepatan awal pada sumbu X itu menggunakan trigonometri cos alpha. Itu untuk kecepatan awal pada sumbu X. Untuk kecepatan bendanya di setiap titik itu akan selalu sama dengan kecepatan awal tersebut. Jadi Vx sama dengan V0x. Nah, untuk posisinya atau perpindahannya pada titik sumbu X itu bisa diperoleh dari X0 ditambah V0x dikali T. Ya, di mana X0 ini adalah posisi awal ditambah dengan kecepatan awal pada sumbu X dikali waktu tempuhnya, itu adalah vektor posisi benda pada sumbu horizontal. Untuk sumbu vertikal, gerak benda pada sumbu vertikal, Ibu ingatkan lagi karena parabola itu adalah gabungan dua dimensi ya, dimensi X dan dimensi Y, di mana pada sumbu Y itu berlaku gerak lurus berubah beraturan. Karena benda mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan gravitasi bumi, ya. Maka untuk menentukan kecepatan awal benda pada sumbu Y itu bisa diperoleh dari V0 dikali sin alfa. Kemudian untuk menentukan kecepatan benda di sumbu Y, misalnya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, itu diperoleh dari kecepatan awal dikurang dengan percepatan gravitasi dikali waktu, atau Vy sama dengan V0y dikurang G dikali T. Sehingga Vy, kecepatan benda pada sumbu Y itu tidak selalu sama pada setiap titiknya, berbeda dengan kecepatan pada sumbu X, karena bergantung pada waktu tempuhnya. Sehingga kalau kita jabarkan V0y itu menjadi Vy sama dengan V0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Untuk posisi atau vektor posisi benda pada setiap titik, misal di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, itu bisa diperoleh dari Y sama dengan Y0 ditambah V0y dikali T dikurang setengah kali G dikali T kuadrat. Ini untuk vektor posisi dan kecepatan benda pada gerak parabola. Kemudian kecepatan dan arah kecepatan benda. Jadi kalau kita cari kecepatannya karena gabungan antara sumbu X dan sumbu Y, maka bisa diperoleh dengan Pythagoras V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dengan arah kecepatannya itu bisa diperoleh dari tan theta sama dengan Vy dibagi Vx. Nah, pada gerak parabola itu ada besaran tinggi maksimum dan jarak terjauh, ya. Tinggi maksimum benda itu ada di sini.
Sedangkan untuk jarak terjauh benda itu ketika bendanya sudah mencapai tanah. Misal titik C ini adalah ketika benda itu mencapai tanah, maka dari A ke C itu adalah jarak terjauh benda. Biasanya simbolnya X. Pertama, kita lihat dulu kapan benda itu mencapai titik tertinggi. Jadi syarat suatu benda itu mencapai titik tertinggi itu di sini itu ketika kecepatan pada sumbu Y-nya atau VY-nya itu sama dengan 0. Ya, maka benda tersebut dikatakan mencapai titik tertingginya sebelum dia jatuh. Nah, untuk menentukan kecepatan pada titik tertinggi atau V pada H, ya kita simbolkan dengan H, itu ketika titik tertinggi, itu bisa diperoleh dari Vx. Vx-nya sama dengan V0 dikali X, ya, atau V0 dikali cos theta. Sedangkan untuk waktu mencapai ketinggian maksimum, jadi ketika titik tinggi maksimumnya di sini, jadi untuk mencapai waktu untuk mencapai titik tertinggi, waktu tempuhnya dari A ke B itu adalah TAB, jadi di simbolnya adalah TAB, diperoleh dari V0 sin alfa per G. V0-nya adalah kecepatan awal benda tersebut, sin alfa itu adalah sudut terbentuk, Ibu simbolkan dengan alfa walaupun di sini theta, jadi theta sama dengan alfa ya, sudut, kemudian dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, untuk memperoleh tinggi maksimumnya itu kita simbolkan dengan H diperoleh sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, di mana V0 ini adalah kecepatan awal benda, kemudian alfa ini adalah sudutnya, G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Sedangkan untuk mencari jarak terjauh benda tersebut, jarak terjauh benda ketika mencapai tanah itu kita simbolkan dengan X. X diperoleh dari V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Sin 2 alfa ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali V0 kuadrat kali sin alfa cos alfa per G. Ya, artinya harap diingat kembali trigonometri sudut-sudut istimewa, dibuka kembali bukunya untuk membantu kalian menyelesaikan besaran-besaran ini. Kita ke contoh soal. Dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat, di mana sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Jika percepatan gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal, kecepatan bola setelah 0,4 sekon, posisi bola setelah 0,4 sekon, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, dan jarak lemparan terjauh yang dicapai bola. Oke. Jadi Ibu jadikan satu soal supaya kalian bisa menerapkan semua persamaan. Yang pertama, diketahui kecepatan awal benda tersebut adalah 20 meter per sekon dengan sudut yang dibentuk itu 37 derajat dan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Bendanya itu dilempar dari titik A di tanah ya. Jadi itu seperti gerak parabola jenis pertama. Silahkan di back lagi videonya. Nah, kita mau mencari kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal, artinya pada sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk kecepatan awal pada sumbu X itu kita simbolkan V0X, itu bisa diperoleh dari V0 dikali cos alfa. Ingat, kalau 37 derajat itu sinnya 0,6, maka cosnya itu langsung harap diingat adalah 0,8. Maka tinggal kita masukkan 20 meter per sekon dikali 0,8, hasilnya adalah 16 meter per sekon. Sedangkan dalam arah vertikal itu V0Y, jadi kecepatan awal pada sumbu Y itu bisa diperoleh dari V0 dikali sin alfa, V0-nya 20 meter per sekon, sin 37 derajat adalah 0,6, maka bisa diperoleh hasilnya adalah 12 meter per sekon. Jadi komponen kecepatan awal pada arah horizontal dan vertikal secara berturut-turut adalah 16 meter per sekon dan 12 meter per sekon. Kemudian kecepatan bola setelah 0,4 sekon, yang ditanya adalah kecepatan bola seluruhnya, artinya gabungan pada sumbu X dan sumbu Y, itu bisa diperoleh dengan Pythagoras. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat
Sehingga harus kita cari dulu Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Untuk Vx, kecepatan pada sumbu X, ya, itu selalu tetap nilainya sama dengan kecepatan awalnya, sehingga Vx-nya sama dengan V0x sama dengan 16 meter per sekon. Sedangkan pada arah vertikal itu bergantung pada waktu tempuh benda tersebut. Sehingga Vy itu sama dengan V0y dikurang gt, di mana V0y-nya itu adalah 12 meter per sekon dari sini, dikurang dengan 10 percepatan gravitasi, dikali dengan waktu tempuh yang dicari yaitu 0,4 sekon, maka diperoleh hasilnya adalah 8 meter per sekon. Maka sudah diperoleh Vx dan Vy-nya, bisa kita cari kecepatan bola setelah 0,4 sekon dengan cara akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, yaitu akar 16 kuadrat ditambah 8 kuadrat, hasilnya akar dari 320. Kita sederhanakan, maka menjadi 8 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah 0,4 sekon itu adalah 8 akar 5 meter per sekon. Untuk posisi bola setelah 0,4 sekon, ya, untuk posisi bola itu maka kita cari pada sumbu X atau arah horizontal dan pada sumbu Y arah vertikal. Jadi harus kita cari masing-masing ya posisinya. Maka pada arah horizontal itu kita cari X-nya sama dengan X0 ditambah Vx dikali T. Ya, X0-nya itu karena dari tanah, di permukaan tanah itu kita anggap 0 ya. Maka menjadi X dikali Vx dikali T. Vx-nya 16 dikali dengan T-nya 0,4 sekon, maka hasilnya adalah 6,4 meter. Sedangkan posisi pada arah vertikal itu bisa diperoleh dari Y dikali Y sama dengan V0Y kali T dikurang setengah GT kuadrat. Kalau di persamaan sebelumnya ibu tulis Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Karena ini dari permukaan tanah, maka bisa kita anggap bahwa Y0-nya itu sama dengan 0. Sehingga menjadi persamaannya Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. V0 Y-nya adalah 12, T-nya 0,4 sekon karena posisi yang dicari adalah setelah 0,4 sekon, dikurang setengah dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,4 sekon kuadrat, hasilnya adalah 4 meter. Dengan demikian, posisi bola setelah 0,4 sekon berada pada koordinat 6,4 meter dan 4 meter, di mana X-nya 6,4 meter dan Y-nya adalah 4 meter. Untuk tinggi maksimum dan jarak lemparan terjauh, yang pertama tinggi maksimum itu adalah H, sehingga H itu diperoleh dari V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. V0-nya itu adalah 20 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Kita tahu bahwa sin alfa, sin 37 itu adalah 0,6, baru dikuadratkan, dibagi dengan 2 dikali 10. Hasilnya adalah 7,2 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola itu adalah 7,2 meter. Jarak lemparan terjauhnya itu X bisa diperoleh dari V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Itu bisa kita jabarkan sin 2 alfanya menjadi 2 dikali V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Tinggal kita masukkan, maka 2 dikali 20 meter per sekon kuadrat dikali sin alfa 0,6 cos alfa 0,8 dibagi 10, hasilnya adalah 38,4 meter. Jadi jarak lemparan terjauh yang dicapai bola itu adalah 38,4 meter. Ini soal, hanya satu soal yang diberikan contohnya, tapi sudah mencakup secara keseluruhan. Tinggal tugas, ini silahkan dikerjakan di catatan seperti biasa. Semoga bisa dicoba dulu sehingga benar-benar dapat memahami dan menerapkan persamaan-persamaan gerak parabola. Akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk memahami gerak parabola. Terima kasih selalu menonton video pembelajaran pelajaran fisika, karena ini adalah salah satu sumber kalian untuk belajar di kala pandemi seperti ini.
semoga video-video pembelajaran Ibu bisa membantu kalian dalam memahami fisika. Sampai bertemu di semester berikutnya, semoga situasinya itu sudah berbeda dengan sekarang. Kita bisa belajar secara langsung dan semua proses pembelajaran yang telah kalian lalui, segala usaha yang telah kalian berikan, itu boleh menghasilkan hasil yang sesuai, ya, sehingga bisa menjadi semangat kalian terus untuk tetap belajar, untuk semangat belajar. Sampai bertemu lagi di periode berikutnya, di semester berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.